Sandler Success Principles. Sandler Success Principles. Ini adalah review buku saya yang ke-100 ya, kurang lebih ke-100 ya. Dan tadi sudah saya review barusan ini. Jadi teman-teman ada yang melihat review ini 2 kali nanti ya. Review ini sudah saya buat karena apa? Tiba-tiba tidak terekam gitu. Jadi hilang. Jadi saya review ulang ya. Buku ini keren banget ya. Kira-kira 2013-an saya baca buku ini, 7 tahun lalu mungkin ya. Jadi waktu itu saya pergi ke Sandler, kebetulan saya, Robert dan Dirga itu mengambil franchise-nya Sandler untuk Indonesia ya. Lalu saya ketemu sendiri nih dengan 2 orang penulis ini. Saya kenal dua-dua ini, saya pernah tahu ya. David Madsen itu bosnya, CEO-nya. Bruce Sitman ini juga salah satu pengajar. Nah, buku ini dimulai dengan sebuah tulisan ya. Luck is preparation meeting opportunity. Luck is preparation meeting opportunity. Hoki itu adalah sebuah persiapan yang ketemu dengan sebuah kesempatan. Saya ulangi, hoki itu adalah sebuah persiapan yang bertemu dengan sebuah kesempatan ya. Lalu buku ini bilang gini ya, ceritanya keren. Dia bilang ada 2 orang pelari ya. Lalu dia di race track, matanya ditutup dua-dua ya. Lalu dia bilang, ayo lari gitu. Lalu lomba gitu ya. Yang satunya tanya, loh mas, gimana caranya aku lari kalau nggak tahu tujuannya? Yang satunya bilang, lah sudahlah pokoknya lari aja, nanti kan ketemu sendiri tujuannya. Nah ini yang menarik ya. Kita tuh terlalu sering tidak tahu maunya apa. Selama pandemi, Anda tahu nggak setelah pandemi apa yang Anda harapkan berubah? Apakah Anda ingin memulai bisnis baru, memperbaiki bisnis Anda, mendapatkan pekerjaan baru, ya, mengambil kuliah S2 selama pandemi ini supaya lebih pandai nanti setahun setengah lagi setelah pandemi usai, atau apa yang ingin Anda lakukan? Do you know what you want? Kalau tidak, Anda seperti orang lari yang matanya ditutup tadi, ya, tidak tahu mau kemana. Nah ini juga menarik sekali. Nah kalimatnya ini menarik ini kalimat ini ya. Dia bilang begini. Unfortunately, most people spend more time planning 2-week vacation than they do planning their life. Terlalu banyak orang ya itu menghabiskan waktu jauh lebih banyak untuk merencanakan 2 minggu liburan ke Bali, 2 minggu liburan ke Eropa, atau 2 minggu liburan ke Amerika, atau bahkan 2 minggu liburan ke Singapura, daripada ketika dia merencanakan kehidupannya. Dan pada saat ini, apalagi saat ini adalah zaman pandemi. Apakah Anda sudah merencanakan kehidupan Anda setelah pandemi pada saat ini? Apakah Anda sudah punya goal? Ya. Dan ini yang kalimat yang menarik di bawah ini ya, tulisannya ini ya. Dia bilang bahwa many people will say they are willing to do whatever it takes to achieve a goal until it's actually time to produce. Dalam salah satu seminar saya pernah tanya sama orang, apa yang Anda bersedia lakukan untuk mencapai sukses dalam hidup Anda? Ada yang bilang, Pak, saya kerja keras mau. Ada yang bilang, Pak, saya Sabtu lembur mau. Pak, saya malam sekolah lagi mau. Semua orang bilang, saya mau. Ada satu yang paling keren. Dia bilang, Pak, lautan api dan padang golok pun akan aku lewati untuk mencapai suksesku. Wah, keren. Semua tepuk tangan. Training hari kedua kebetulan hari Jumat ya. Tiba-tiba salah satu pimpinannya masuk dan bilang, teman-teman sekalian, Sabtu dan Minggu ini kita ada lembur loh ya. Tiba-tiba ada proyek besar. Siapa di antara kalian dari 50 peserta seminar waktu itu ya, kita butuh kira-kira 15 orang untuk mau lembur besok karena ada urusan. Ada yang mau, ada yang enggak. Saya datengin orang yang kemarin bilang, Mas, kamu kemarin bilangnya apa? Lautan api dan padang golok pun kamu lewati. Besok kok enggak mau ikut gitu. Dan dia malu, dia bilang, aduh Pak, saya udah janji sama anak-anak untuk pergi. Nah itu teman-teman sekalian, kita itu bilang, saya mau melakukan apa saja untuk sukses kita. Berapa dari kita yang benar-benar mau? Berapa dari kita yang mau benar-benar belajar, yang mau betul-betul baca, yang mau ketika capek pun masih terus belajar? Tidak banyak. Justru itu kesempatan buat Anda yang mau belajar lebih keras, yang mau semangat untuk mengalahkan mereka. Karena kebanyakan dari kita nggak mau, cuma ngomong tok, itu aja. Dan too many of us playing safe ya. Have you been playing it safe? Apakah Anda selalu merasa ya yang aman begini aja, nggak usah susah-susah lah, nggak usah memulai sesuatu, nggak usah berisiko, pokoknya kita jalan seperti ini saja. Dia bilang, be brutally honest with yourself. Apa yang membuat Anda takut melakukan sesuatu ya? Ketika Anda bilang, oh aku ini
aku ini mau Pak kerja keras, aku kepingin belajar bahasa Inggris, aku kepingin ngambil MBA, aku kepingin. Tapi siapa yang mau untuk menghabiskan waktu untuk dipermalukan oleh orang lain ketika bilang, ngapain kamu sudah tua kok mau belajar? Ngapain kita bilang? Apakah perasaan Anda tersinggung ketika orang bilang, sok ya kamu mentang-mentang mau belajar terus, padahal sekarang pandemi, ayo kita pergi aja jalan-jalan sepedaan. Berapa yang mau mempertahankan? Nah, ini kata-kata yang menarik. Tidak ada seseorang pun yang bisa masuk ke dalam istana Anda tanpa izin Anda. Artinya apa? Hal-hal yang di luar cerita orang, makian orang, ya, itu tidak akan berdampak buat diri Anda kalau Anda tidak mengizinkan mereka masuk dan menggembosi mimpi-mimpi Anda. Menarik ya? Menarik menurut saya. Kalau Anda tidak mengizinkan orang untuk masuk, tidak akan ada orang masuk ke dalam kerajaan Anda, ke dalam istana Anda. Betapapun besar atau kecilnya istana Anda, ya. Efek dunia luar tidak akan membuat Anda terpengaruh kalau Anda tidak mengizinkan mereka memberikan pengaruh untuk melarang Anda. Itu menurut saya kunci banget, ya. Kita merasa, aduh Pak, aku malu Pak sama kakakku. Kamu malu sama kakakmu karena kamu mengizinkan dirimu untuk dipermalukan oleh kakakmu. Kalau tidak, kamu tidak akan. Karena mental manusia itu ada 3. Ini mental yang menarik ya. Ada tulisannya winner, at-lister, dan losers. Winner, at-lister, dan loser. Kalau misalkan Anda sedang menjadi seorang sales ya, penjualan Anda jualan sepeda motor Honda ya. Kalau loser, itu aduh Pak, ya sudahlah, aku mungkin bukan tipe penjual ya, sudah tanggal 28 gitu ya, sudah jual 5 sudah mending Pak, ya toh. Sudahlah, aku memang kerjaanku harusnya administrasi bukan sales kok. Ya udah, jualan 5 sudah oke lah, bisa jualan Pak, itu loser mentality. Kalau at lister itu pada tanggal 20 sudah mencapai 10 unit. Dia bilang, setidaknya aku sudah mencapai 10 unit. Aku tidak peduli lagi, 10 hari ini aku relax aja deh. Supaya aku sudah tercapai kok. Nanti sisa penjualanku yang harusnya bisa aku jual di antara tanggal 21 sampai tanggal 30, aku simpen buat bulan depan. Biar bulan depan aku dapat 10 lagi. Itu at lister. Setidaknya aku tidak kalah sama orang lain. Itu at lister, Pak. Itu at lister. Terus winnernya gimana? Winner mindsetnya gimana? Menarik. Kalau Anda punya winner mindset, pikiran Anda adalah, aku tanggal 20 sudah mencapai 10 unit. Ya, biasanya aku nomor 5, nomor 6 dari 15 orang sales yang ada di ruangan ini. Bulan ini aku mau juara 1. Aku mau lihat. Yang juara 1 tuh biasanya siapa sih? Oh, Amir. Mir, kamu sudah jualan berapa? 13 unit, Pak. Waduh, dia 13, gua masih 10. Gua nggak mau kalah. Bulan ini gue mesti mengalahkan Amir. Gue mau perang mati-matian. Nah, mungkin akhir bulan Anda masih mencapai 14. Mungkin Amir sudah 16. Tapi setidaknya Anda 14 dan bukan 10. Itulah semangat winner. Dengan semangat winner kita tuh majunya jadi luar biasa. Karena kita menjadi orang yang mau selalu menang. Gak mau kalah dibandingkan orang lain gitu. Ya. Itu menurut saya penting banget. Ya. Winner mindset. Nah, berikutnya. Ini ya, saya pertama kali belajar tentang parent tip, adult tip, dan child tip itu pada bukunya Games People Play. Ini tulisannya bukunya Games People Play ya, Games People Play. Kalau Anda mau lihat secara lebih detail, masuklah ke review buku saya di belakang ya. Itu ada review buku hari ini kira-kira ke 100 ya. Saya seneng banget udah sampai 100, mencapai 1 milestone gitu ya. Jadi winner mindset, parent tip, adult tip, child tip. Games People Play, cari bukunya merah agak tua ya. Games People Play. Buku ini agak berat tapi cukup menarik, dan kalau Anda mendengarkan di situ akan melengkapi hal ini. Di sini saya hanya akan meringkas, yaitu 70% dari waktu Anda berbicara dengan klien Anda, mentalitas Anda harus seperti nurturing parent. Jadi orang tua yang penuh kasih sayang, yang memahami anaknya, harus seperti itu ya. Dan 30% sisanya harus seperti adult atau orang luar ataupun orang dewasa, seperti adult. Jangan seperti anak-anak, dan jangan pernah pakai critical parents mindset ya, critical parents tip ya.
ikuti, dan menurut saya it worth it. Anda turun ke bawah dengerin 15 menit, kasih komen di bawah nanti, Pak aku udah denger ini lagi Pak, gitu ya. Keren banget, menurut saya ini adalah salah satu teknik yang luar biasa bagusnya ya, yang dipakai oleh Sandler dulunya ya, dan lalu diadaptasi untuk sales, untuk kebutuhan sales ya, untuk kebutuhan sales. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah review buku saya yang ke-100. Kalau Anda tidak keberatan, di bawah nanti tolong di rekamannya tulis ya, selamat Pak, rekaman yang ke-100, review bukunya berguna. Lalu tag teman-teman Anda, paling tidak 2 atau 3 teman Anda lah, 3 teman Anda lah. Saya niru orang ya, tag teman Anda, terutama yang bukan bukan klien kami atau belum follow saya, biar bisa berguna acara kita. Review buku yang keren ini bisa berguna buat kita gitu. Jadi tolong ditulis Happy 100 atau apa, lalu masukkan kepada tag 3 orang teman Anda yang kalau bisa yang belum ikut dalam kami. Siapa tahu nanti lebih banyak orang yang bermanfaat. Ini penutup. Ya, behavior, teknik, dan attitude. Sukses itu tergantung gabungan dari behavior, perilaku, teknik, cara-cara, dan attitude, sikap. Dan attitude, sikap. Jadi ini adalah segitiga atau triangle dari sukses model dari Sandler. Ya. Sukses model dari Sandler. Sinergi sama dengan sukses. Ya. Dan di sini dibilangi ada 3 elemen kunci ya, yaitu teknik, cara kita menghadapi orang, ya, proses kita, apa yang Anda pelajari dalam sales training, apa yang Anda pelajari di dalam leadership training, itu teknik ya. Lalu behavior, perilaku, cara Anda pagi bangun tidur, membaca buku ya, lalu Anda melakukan satu kegiatan, itu adalah behavior, perilaku. Dan attitude, sikap Anda ya. Sikap Anda dalam menghadapi klien, sikap Anda dalam menghadapi hal lain. Kalau Anda lihat ya, kalau punya behavior dan punya attitude tapi tidak punya teknik, kita capek. Harus kerjanya super keras karena teknik kita salah. Kalau kita punya attitude, kita punya teknik tapi behavior kita jelek, wah kerjaan kita bisa mabit dah karu-karuan. Kalau kita punya behavior, kita punya teknik tapi attitude kita terhadap orang jelek, waduh, nggak jalan juga gitu. Jadi 3 ini merupakan kombinasi yang tidak boleh ada satupun yang hilang. 3-tiganya harus ada ya. Kalau kita punya ketiga hal ini, maka kita akan lebih bisa mencapai sukses. Kira-kira gitu ya. Jadi ini buku Sandler Success Principle, Sandler Success Principle ya. Ini adalah review buku saya yang ke-100 rasanya. Kemarin saya hitung kurang lebih ke-100 ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati review buku. By the way, tadi saya udah panggil Miki. Jadi tadi saya tunjukkan bahwa ini adalah ruangan saya kalau pagi, kalau nganggur ya. Jadi ada bunga-bunga dari WKF ya. Lalu di sini ada kebun kecil ya. Ini kita sedang di luar. Saya ditemani oleh kopi selalu ya. Miki. Dan kadang-kadang saya ditemani oleh anjing saya yang lucu. Miki. Ternyata sembunyi di dalam. Miki, say hi. Miki, say hi. Hai. Bilang happy 100 book review. Miki. Yeah, say hi. Hai, Miki. Hai, this is Miki ya. Miki. Jadi sudah 100 review buku. Ini adalah review buku yang ke-100. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Terima kasih sekali, silahkan diberi komen dan tag teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari review buku saya. Terima kasih dan selamat hari Sabtu, happy weekend, be happy.